Nabi tidak pernah mengajarkan ilmu tauhid, apalagi ilmu kalam gitu. Seperti halnya Nabi tidak pernah atau belum sependek yang saya tahu menjelaskan tentang makna alif lam mim dan yang lainnya. Nah, oleh karena itu dahulu para sahabat tidak butuh itu mereka, karena mereka sudah memahami itu semua. Innahum kanu yasma'una ayatillahi tatahaddatsu an umuril aqidati fayumirrunaha kama hiya min ghairi tafalsufin wala ta'ammukin wala jidan wala munaqashatin. Kenapa? Karena para sahabat dahulu ketika mereka mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an yang dibacakan kepada mereka dan ada kaitannya tentang masalah akidah itu Pak ya. Nah, mereka itu tidak membahasnya itu secara filsafat, tidak. Mereka itu tidak membahasnya secara jidal, perdebatan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi al-jumbil dayara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas karunia rahmat nikmatnya Allah curahkan kepada kita. Pada malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kesehatan kepada kita untuk dapat hadir melangkahkan kaki di masjid yang kita cintai ini. Senantiasa kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga taufik kesehatan, keimanan dan keistiqomahan Allah berikan kepada kita sampai kita wafat nanti dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, salawat dan salam kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak rahmati Allah, orang tua kami, guru-guru kami, asatizah yang hadir pada malam hari ini. Ini merupakan pertemuan pertama kita setelah melaksanakan ibadah Ramadan, Idul Fitri, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita yang kita laksanakan pada bulan Ramadan kemarin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa melaksanakan amal ibadah di Ramadan yang akan datang. Dan insya Allah juga apa yang menjadi bekas pada Ramadan yang lalu itu senantiasa menjadikan kita istiqomah untuk melaksanakan amal ibadah di bulan-bulan yang sekarang ini insya Allah. Baik, Bapak dan rahmati Allah, pembahasan kita masih dalam pembahasan tentang ilmu tauhid. Pada pembahasan sebelumnya di sebelum bulan Ramadan, kita membahas tentang beberapa hal terkait tentang kalimat syahadat. Beberapa hal tentang muqaddimah ilmu tauhid, beberapa hal berhubungan dengan kewajiban seorang yang akan masuk ke dalam Islam itu untuk mengucapkan kata-kata atau kalimat tauhid ini. Karena ada beberapa hal kepentingan di sana, seperti halnya orang yang non-muslim atau orang kafir masuk ke dalam Islam dengan mengucapkan kalimat tauhid, itu menjadi hal yang wajib atau yang harus baginya. Agar apa? Agar orang tersebut dianggap mukmin di depan Allah Subhanahu wa taala dan orang tersebut dianggap mukmin di depan makhluk. Mengapa? Karena mukmin depan makhluk ini juga penting. Dalam artian orang tersebut dianggap sebagai orang Islam dan dikuburkan ketika dia mati nanti di kuburan orang Islam. Dan ketika dia menikah dengan orang Islam dan keturunannya itu adalah orang Islam, maka berhubungan dengan warisan dan yang lainnya dia dapat menikahkan itu akan menyambung. Oleh karena itu pembahasan kita pada pembahasan sebelumnya itulah hal-hal yang mungkin kalau belum memahami atau belum tidak mendengarkan, silakan hubungi Pak Ashab untuk melihat channel YouTube-nya Pak ya, kira-kira seperti itu. Baik, Bapak dan rahmati Allah, malam hari ini kita akan membahas tentang masih dalam pembahasan awal sebelum kita masuk kepada inti pembahasan ilmu tauhid tersebut, yaitu pembahasan tentang rukun iman.
Rukun iman yang 6, iman kepada Allah sampai iman kepada hari kiamat atau qada dan qadar. Kita katakan seperti itu. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas tentang, mungkin bisa dikatakan tentang sejarah. Sejarah atau hal-hal yang dahulu terjadi. Mengapa kalau kita lihat pada saat sekarang ini beberapa fenomena-fenomena yang ada. Kelompok-kelompok yang ada dalam pembahasan ilmu tauhid, dan itu sesuatu yang nyata. Kalau kita lihat contohnya, ada orang yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki atau berada di langit. Ada Pak? Ditanya, di mana Allah? Allah di langit. Allah fis sama, kira-kira seperti itu. Ada juga orang yang menganggap bahwa dahulu Nabi itu atau syahadatnya itu tidak seperti halnya syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi mereka menambahkan satu orang di sana, yaitu Ali bin Abi Thalib sebagai wasi atau sebagai orang yang diberikan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lebih parahnya lagi, ada anggapan bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika merintahkan Jibril untuk menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, Jibril salah memberikan wahyu yang seharusnya diberikan kepada Ali bin Abi Thalib, tapi karena Jibril salah alamat, maka terjadi wahyu itu turun kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Kira-kira seperti itu. Dan anggapan-anggapan yang lain atau pemahaman yang lain di kalangan masyarakat atau di kalangan para ulama-ulama, sehingga muncullah beberapa aliran-aliran atau kita katakan firqah-firqah, sehingga ada sebut dengan mungkin nanti al-sunnah wal jamaah, kita katakan seperti itu. Ada firqah wahabiyah, ada firqah salafiyah, ada syiah, itu Pak ya, ada mu'tazilah, ada nanti qadariyah, jabariyah, dan yang lainnya. Nah, kita bertanya, apakah dahulu pada masa Nabi SAW ada pemahaman seperti itu? Dahulu pernah Nabi SAW menjelaskan, ataukah Abu Bakar bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, dan ketika Nabi menjelaskan, apakah ada pemahaman seperti itu? Oleh karena itu, insya Allah pada malam hari ini kita coba ingin memaparkan atau membahas tentang sejarah ini. Munculnya hal-hal itu kapan? Dahulu Nabi SAW apakah pernah membahas tentang hal ini? Contohnya tentang masalah qada dan qadar. Ya, kita katakan dahulu bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika ditanya tentang masalah qada dan qadar, dalam artian bahwa apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala sudah tetap. Beliau tidak suka ditanya tentang masalah-masalah itu, gitu. Nah, oleh karena itu insyaallah kita akan membaca dalam kitab Al-Aqidah Islamiyah dalam pembahasan tersebut. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad marra bina anna al-'aqidah bima'naha alladhi istalaha 'alayhi hiya majmu'ul umur allati yajibu an yadina al-mar'u biha fi ad-din al-islami. Telah kita bahas pada pembahasan yang lalu bahwa akidah ini Pak, dengan makna yang diistilahkan dengannya. Jadi kalau kita lihat nanti di sini, ilmu atau pembahasan yang kita bahas ini disebut dengan beberapa nama. Ada disebut dengan ilmu akidah atau akidah. Ada disebut nanti dengan ilmu tauhid. Ada disebut dengan nanti ilmu usuluddin. Ada disebut dengan ilmu kalam. Jadi kalau nanti kita mendengarkan ada beberapa orang atau ulama-ulama menyatakan dalam ilmu akidah, nah berarti itu sama dengan atau maksudnya ilmu tauhid. Atau dalam ilmu kalam, hanya nanti ada perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait tentang hal ini. Nah, contohnya akidah itu pemahaman atau makna atau istilah yang mungkin selama ini kita jelaskan atau kita dengar. Contohnya kita mengatakan, dia tidak punya akidah itu, seperti itu. Akidah saya adalah ini, seperti itu. Kadang-kadang kita mengatakan seperti itu. Nah, oleh karena itu sebenarnya kalau kita lihat, akidah itu apa? Akidah itu terambil dari kata-kata akdun, artinya ikatan. Maka dalam bahasa Arab, ikat itu Pak, itu bukan murni dari bahasa Indonesia, bukan murni dari bahasa Arab, bukan murni dari bahasa Melayu, mohon maaf. Kata akidah atau ikat itu ya berasal dari bahasa Arab. Artinya apa? Ikat apa arti ikat Pak? Yang mengikat kan? Maka ketika seorang itu berakidah, maka dia mengikat dirinya.
dengan kepercayaannya itu. Contohnya akidah Islam, berarti dia mengikat dirinya dengan Islam. Maka kita katakan contohnya akidah apa? Akidah Nasrani. Maka orang tersebut dia mengikat dirinya dengan pemahaman Nasrani. Sehingga akidah itu artinya ikatan. Nah itu ya, artinya akdun artinya ikatan. Hanya dalam istilah ulama, tidak semua akidah itu benar. Kenapa? Karena definisi akidah nanti ma'taqada qadasatu haqqan kana abatilan. Ya, sesuatu yang dipercayai kesuciannya. Apakah kesuciannya itu yang dipercayai itu dia benar atau salah, batil atau benar, itu tidak masalah gitu. Oleh karena itu nanti ada disebut dengan akidah batilah, ada akidah sahihah atau bahkan akidah yang sesat dan akidah yang benar gitu. Contoh kita lihat, sesuatu itu dipercayai kesuciannya. Contoh dalam agama Hindu, mereka menyembah mereka menyembah dewa-dewa. Nah, salah satu dewa yang mereka sembah contohnya dewa Ganesha, atau mohon maaf ada sapi disembah kan Pak, seperti itu. Nah, dalam agama kita sapi tidak disembah, sapi malah disembelih, gitu Pak ya. Nah, sebentar lagi insyaallah kita melaksanakan Idul Adha. Nah, kita akan menyembelih sapi untuk apa Pak? Untuk kurban. Tapi dalam agama Hindu, sapi itu tidak disembelih, tidak boleh. Kenapa? Karena sapi itu merupakan sembahan atau dewa atau Tuhan mereka, sehingga sapi itu disembah. Itu bahkan di beberapa atau kepercayaan air seni atau kita katakan pipisnya sapi itu pun menjadi sesuatu yang boleh diminum itu dalam kepercayaan mereka itu. Nah, kalau dalam kepercayaan kita tidak, itu merupakan sesuatu yang najis. Nah, kita lihat apakah yang mereka percayai itu benar atau tidak? Dalam pandangan kita, yaitu sesuatu yang tidak benar dalam akidah kita. Tapi itulah keyakinan mereka. Tapi itulah keyakinan mereka. Dan sehingga ya kita tidak bisa menyalahkan. Tapi dalam pandangan kita bahwa itu tidak benar. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan apa yang dinaskan atau dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an. Supaya maka akidah itu tidak semuanya benar gitu. Maka dikatakan bahwa kita berakidah. Akidah kita ini benar atau tidak? Ya dalam pandangan kita Islam, bahwa kita meyakini Islamlah agama atau akidah yang paling benar. Kalau kita ingin uji-uji di antara semua agama yang ada dengan menggunakan akal pikiran yang sehat, maka orang-orang yang objektif ketika mereka itu membahas tentang agama-agama yang ada, maka insya Allah mereka akan pasti kembali kemana? Ke ajaran Islam itu. Tidak seperti itu. Baik. Ia majmu'ul umur allati yajibu an yadina al-mar'u biha fid dinil islami, yaitu kumpulan beberapa hal yang harus dipercayai atau orang yang beragama itu dalam agama Islam. Wa yu'minu biha imanan la yushbuhu ay syakka mahma kana hadha syak dhainan. Baik. Ini ya. Jadi akidah wa ilmu tauhid, sedangkan ilmu tauhid huwa al-ilmu alladhi unshi'a li bayani hadzal aqidah. Ilmu tauhid itu, nah kalau tadi ada ilmu akidah, kemudian ada disebut dengan ilmu tauhid. Tauhid itu terambil dari bahasa Arab yang asal katanya itu seakar dengan kata-kata wahid. Apa arti wahid, Pak? Satu, seperti itu. Hanya dalam bahasa Arab nanti kata tauhid ini berbentuk masdar nanti ya. Mungkin yang pernah belajar bahasa Arab atau ada anak pesantren ya, Pak? Atau pesantren kilat ya, Pak ya? Enggak, 3 hari itu. Baik. Nah, itu tauhid itu terambil dari akar kata wahid yang artinya satu. Hanya dia berbentuk apa ya? Kalau bahasa Arab masdar. Kalau bahasa Inggris namanya gerund itu, Pak ya. Wahada yuwahidu tauhid, artinya mengesahkan. Maksudnya bagaimana? Ada anggapan-anggapan di kalangan manusia itu bahwa ada banyak sesembahan-sesembahan. Ada Tuhan A, ada Tuhan B, ada Tuhan C, seperti itu, Pak. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, Tuhan-Tuhan ini yang dianggap oleh manusia itu sesembahan. Nah, bagaimana? Dengan belajar ilmu tauhid, kita akan mengenal manakah Tuhan yang berhak disembah. Manakah Tuhan yang memang menjadi atau layak untuk disembah dan menjadi Tuhan yang paling benar, bukan paling benar, dan memang Tuhan yang hak untuk disembah.
Seperti itu. Oleh karena itu dalam ilmu tauhid kita coba berusaha untuk mengesahkan dari Tuhan-Tuhan yang ada itu, kita mengerucutkan mana Tuhan yang sebenarnya. Maka kita katakan bapak ilmu tauhid itu siapa? Bapak ilmu tauhid adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga penemuan terbesar yang pernah ditemukan oleh ulama itu adalah penemuan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau mencari Tuhan. Kalau penemuan-penemuan yang ada ini Pak, seperti penemuan listrik, penemuan lampu, penemuan apa lagi Pak ya, telepon dan yang lainnya, itu penemuan yang besar. Tapi sebenarnya itu penemuan yang bersifat maddi, yang materi. Kalau kita mungkin tidak ada itu, bisa tidak hidup Pak kira-kira? Bisa saja seperti itu. Ya. Tapi kalau kita berhubungan dengan Tuhan, berhubungan dengan keyakinan, itu mungkin ya bisa hidup, tapi hidup kita itu tidak akan tenang. Makanya orang yang dekat dengan Tuhan itu hidupnya akan menjadi tenang. Ya, walaupun mungkin orang tersebut tidaklah kita katakan kaya, tidak. Walaupun dia mungkin secara pandangan mata kita katakan hartanya tidak banyak. Tapi kalau ada banyak Tuhan atau Tuhan itu ada dalam dirinya, maka orang tersebut akan tenang. Berbeda halnya dengan orang yang mungkin banyak hartanya dalam pandangan kita, mobilnya 5, rumahnya 10, kira-kira seperti itu Pak ya. Nah, itu belum tentu dia itu akan tenang kalau tidak ada Tuhan dalam dirinya. Sehingga Allah bizikrillahi tatma'innul qulub, itu kan, dengan zikir atau ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diri kita itu akan tenang. Sehingga tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala itu banyak atau ada dalam diri kita itu akan menjadikan diri kita itu tenang. Nah, itu ya. Nah, kita kembali ke sini. Tauhid tadi itu kita berusaha untuk mengesahkan Tuhan-Tuhan yang ada itu, gitu. Yang berhak untuk disembah itu siapa, gitu. Nah, dalam agama kita atau dalam kepercayaan kita bahwa ya Allah itu la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, itu Pak ya. Nah, kalau kita adu dengan Tuhan-Tuhan yang lain kira-kira itu apakah bisa menang Tuhan kita? Contoh seperti itu Pak, contoh seperti itu. Ya mungkin dalam pandangan ilmu perbandingan agama ya mungkin itu ya seperti itu. Tapi dalam keyakinan kita bahwa Allah itulah Tuhan yang wajib disembah, gitu. Contoh kita katakan Allah itu Pak, Allah itu tidak butuh tidak butuh makan. Contohnya, dalam pandangan agama lain ada enggak Tuhan yang diberi makan? Ada. Sembahan, sajen dan yang lainnya ada seperti itu. Allah itu tidak punya anak. Dalam pandangan agama lain ada enggak Tuhan yang punya anak, Pak? Ada, seperti itu. Kira-kira seperti itu. Makanya kalau kita ingin lihat bahwa ya kita meyakini Allah itulah Tuhan yang paling, yang maha berhak untuk disembah. Baik. Walakin lisa'il an yas'al. Tapi kita juga harus bertanya. Mata kanat dirasatu hadhil umur ilman min al-ulum. Kapan orang-orang mulai belajar ilmu tauhid ini? Apakah dahulu Nabi itu pernah mengajarkan atau dalam artian formal seperti halnya kita ini ada disebut dengan sifat 20? Dulu pernahkah Nabi mengajarkan kepada sahabat itu wujud qidam baqah mukhalafatul hawadis itu? Nah, itu tidak pernah dulu mengajarkan seperti itu. Apakah dulu Nabi pernah menjelaskan tentang contohnya berhubungan dengan sirat mustaqim, kira-kira seperti itu? Itu tidak, mungkin tidak secara ilmu yang seperti halnya kita pelajari saat sekarang ini tidak ada. Nah, oleh karena itu kita ingin melihat itu. Wa ullifat fihi al-kutub tahta hadzal unwan aw ma yushbihu wa ma al-hajatu allati da'at ila ifradihi fi 'ilmin mustaqil 'an al-ulum ad-diniyah marra tafsirun wa hadithun wa fikrun ashbaha dzalika. Baik. Min al-mu'akkad annahu lam yakun mundu fajr Islam ilmun yud'a ilmu tauhid. Nah, ini sudah diyakini atau dikatakan bahwa sejak munculnya Islam itu tidak ada ilmu yang disebut dengan ilmu tauhid, tidak ada. Jadi kalau jangan ditanya bahwa dulu Nabi itu pernah mengajarkan tauhid enggak, ilmu tauhid enggak? Bukan tauhid, Pak. Dulu Nabi pernah enggak mengajarkan ilmu tauhid kepada para sahabat? Ya, kita katakan kalau mengajarkan ilmu tauhid tidak pernah. Gitu. Tapi kalau Nabi mengajarkan tentang mengesahkan Allah itu karena memang risalah utama
Ajaran Islam itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya tentang apakah Nabi mengajarkan ilmu tauhid kepada para sahabat, itu tidak ada. Seperti halnya ilmu tauhid yang kita pelajari atau kita kenal pada saat sekarang ini, gitu ya. Wala ilmun yud'a ilmul kalam, dan juga Nabi tidak pernah mengajarkan ilmu kalam kepada para sahabat. Di anal ummat al-islamiyah anzak lam takun bihajatin ila misli dzalika. Karena para sahabat, umat yang hidup pada masa Nabi itu, ketika itu tidak butuh kepada ilmu-ilmu ini itu. Contoh gampangnya lah. Contoh kita ketika membaca Al-Qur'an atau membaca kitab tafsir saat sekarang ini. Kita menemukan beberapa ayat yang mungkin kita tidak memahami maknanya, yang disebut dengan potongan-potongan ayat atau muqatta' aswar, seperti itu, atau ayat-ayat potongan. Contohnya apa? Alif lam mim. Nah, dahulu para sahabat, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat ini kepada para sahabat, Alif lam mim, itu sependek yang saya baca atau yang saya tahu, mungkin bapak, ibu-ibu pernah membaca atau itu tidak ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa arti alif lam mim? Itu tidak ada. Gitu. Nah, cuma datang setelah itu, karena Islam ini meluas ke seluruh dunia. Orang-orang yang masuk Islam itu bukan cuma orang Arab saja, itu termasuk orang Batak masuk Islam, orang Jawa masuk Islam, tuh Pak ya, orang Cina masuk Islam, nah gitu. Sehingga mereka itu butuh memahami isi kandungan Al-Quran itu, karena bahasa yang mereka gunakan bukan bahasa Arab. Itu contohnya kita menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah kita. Tiba-tiba kalau kita katakan contohnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, jelas tuh maknanya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Alhamdulillah ada maknanya. Ar-Rahman ada maknanya. Ar-Rahim ada maknanya. Kira seperti itu. Tapi ketika kita mendapatkan kata-kata alif lam mim, itu, nah itu kan tidak bermakna. Itu tidak ada dalam kamus, contohnya. Tidak ada dalam kamus kata yang disebut alif lam itu bermakna, tidak. Itu. Nah, kenapa para sahabat mereka tidak bertanya tentang hal ini? Nah, pertama karena para sahabat sudah memahami, gitu. Karena mereka itu bahasa Arabnya tinggi dan mereka sudah paham terhadap makna-makna itu, gitu. Nah, sedangkan kita yang datang sekarang ini, kalau tanya alif lam mim artinya apa? Yang tidak tahu. Yasin itu artinya apa? Nah, ulama-ulama menafsirkan, gitu. Makanya ada tafsir-tafsir yang datang setelah itu. Contohnya ada mengatakan tafsir Isyari. Alif lam mim itu singkatan. Alif artinya singkatan dari Allah, lam singkatan dari malaikat, mim singkatan dari apa? Dari Muhammad. Kira-kira seperti itu. Nah, itu cuma tafsir. Contohnya ada mengatakan Yasin. Nah, itu juga itu merupakan salah satu tafsirnya nama Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad memiliki banyak nama panggilan. Contohnya ada Toha, gitu kan? Ada Yasin, itu. Kira-kira seperti itu. Tapi itu tafsiran-tafsiran ulama. Nah, dahulu para sahabat tidak ada. Sependek yang saya tahu, itu tidak ada. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa makna Yasin? Tidak ada. Sehingga beberapa tafsir seperti Jalalain itu menyebutkan kalau alif lam mim artinya apa? Ditafsirkan Allahu a'lamu bimuradi. Allah lah yang lebih tahu tentang maknanya atau maksudnya. Tapi ada juga pembahasan di kalangan ulama, seperti halnya ada ulama Mesir namanya Syekh Mutawalli Sya'rawi. Beliau mengatakan, kenapa dalam Al-Quran ada ayat-ayat seperti ini? Contohnya alif lam mim, hurufnya tersusun dari 3 huruf, alif lam mim. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, ada tidak ayat yang sama atau ayat menggunakan huruf yang sama tapi tidak dibaca sama dengan alif lam mim? Ada enggak, Pak? Ada, seperti itu. Contohnya alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Kalau kita lihat alam nashrah, alam. Apa hurufnya yang nyusun, Pak, itu? Alif lam mim. Tapi kenapa tidak dibaca dengan alif lam mim nashrah laka sadrak? Gitu, Pak ya. Kalau sekarang kita sudah enak, Pak. Quran kita itu sudah berbaris tuh, Pak ya. Nah, Quran kita sudah
berbaris gitu. Kalau dulu Quran itu tidak berbaris Pak gitu. Makanya kalau punya uang nanti Pak, sekali-sekali beli tiket pesawat kemana Pak? Ke Turki, gitu, Pak, untuk melihat mushaf yang pertama kali sebelum mushaf atau Quran yang kita baca ini Pak gitu. Jadi Quran yang tidak berbaris, Quran yang mungkin tidak bernomor 1, 2, 3 gitu Pak. Quran yang tulisannya tulisan pertama kali yang dahulu dikumpulkan pada masa Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yaitu. Nah, dalam ayat contohnya surah Al-Insyirah itu bacanya alam nasyrah. Tapi tidak dibaca huruf yang sama alif lam mim, dibaca apa? Alam. Tapi dia surah Al-Baqarah dibaca dengan alif lam mim, bukan dibaca dengan alam. Tuh Pak ya. Ini ada cerita nih Pak, mungkin pernah saya ceritakan di sini atau tempat lain tuh. Kan sekarang ini booming ini Pak tentang tahsin tilawah Al-Quran. Ada Pak ya, maksudnya apa? Cara memperbaiki bacaan Al-Quran, tahsin tilawah tuh. Jadi di tempat kami itu ada setiap 4 bulan sekali itu ada penerimaan santri baru atau peserta baru untuk tahsin tilawah. Dan banyak pesertanya itu ya ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah berumur, atau anak-anak muda yang semangat tentang agamanya, atau kita katakan anak-anak muda yang baru hijrah itu. Jadi ketika itu saya melaksanakan placement test, ngetes lah seperti itu, tes kepada peserta baru itu. Saya tanya, dulu ngaji di mana Bang? Masih muda nih Pak. Saya dulu nggak ngaji Ustaz. Loh, kenapa? Saya baru hijrah kan, seperti itu. Baru tobat lah bahasa kita, baru tobat. Nah, emang dulunya kenapa Bang? Ya dulunya saya orang seperti inilah, orang yang dianggap orang yang banyak maksiat dan yang lainnya. Oke lah Bang, enggak Pak. Kenapa mau ngaji di sini? Karena ingin mendalami Islam, ingin kenal tentang Al-Quran, ingin pintar atau ingin bisa membaca Al-Quran itu dengan baik. Oke, coba kita tes. Bisa enggak sedikit? Ternyata alhamdulillah, sedikit bisa. Maka ketika itu saya minta untuk baca awal surah Al-Baqarah. Dibaca itu sama dia Pak. Alama itu Pak. Alif lam mim dibaca dengan alama ini dalam hati saya seperti itu. Berarti memang orang itu tidak tahu. Jadi baca alama gitu. Zalika itu. Nah, itu sampai saking tidak tahunya Pak sampai alif lam mim dibaca dengan alama gitu Pak. Ada seperti itu. Nah, kita ambil kembali tadi seperti itu. Kita kembali kepada topik kita tadi bahwa kenapa di Quran ada alif lam mim? Kenapa tidak dibaca alam? Itulah ingin menunjukkan bahwa Quran itu bukan ciptaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Quran itu ciptaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan wahyu yang diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemungkinan akan satu bacaan. Pada surah Al-Baqarah akan dibaca alam, pada surah Al-Insyirah akan juga dibaca dengan alam. Itu tidak ada yang lain gitu. Tapi karena Quran ini bukan ciptaan, bukan tulisan Nabi Muhammad, maka Al-Quran ini dibaca dengan beberapa bacaan atau dibaca dengan seperti itu. Karena itu wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba ya, maka keoriginalan atau originalan Al-Quran itu seperti itu. Keaslian Quran itu. Berbeda hanya dengan kitab-kitab suci yang lainnya. Contoh kitab suci agama-agama yang lain. Agama Nasrani itu punya kitab suci banyak tuh Pak. Bible atau Injil itu ada banyak. Ada Injil Matius, ada Injil Lukas, Injil Markus, Yohana. Jadi seperti itu Pak. Maka ada beberapa Injil yang mereka gunakan. Dan itu pun ditulis kapan? Ditulis tidak pada masa Nabi Isa alaihissalam hidup. Ditulis 100 tahun setelah, atau beberapa tahun, kita katakan ratusan tahun setelah Nabi Isa wafat atau Nabi Isa diangkat ke langit, kira-kira seperti itu. Nah, sehingga itu bukan pernyataan atau wahyu-wahyu secara langsung yang diterima oleh Nabi Isa alaihi salam. Itu bisa dikatakan seperti buku sejarah kehidupan Nabi Isa alaihi salam. Pak ya. Nah, baik, kita kembali ke sini bahwa Nabi tidak pernah mengajarkan ilmu tauhid, apalagi ilmu kalam gitu. Seperti halnya Nabi tidak pernah atau belum sependek yang saya tahu menjelaskan tentang makna alif lam mim dan yang lainnya. Nah, oleh karena itu dahulu para sahabat tidak butuh itu mereka, karena mereka sudah memahami itu semua.
Id innahum kanu yasma'una ayatillahi tatahaddatsu an umuril aqidati fayumirrunaha kama hiya min ghairi tafalsufin wala ta'ammukin wala jidan wala munaqashatin. Kenapa? Karena para sahabat dahulu ketika mereka mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an yang dibacakan kepada mereka dan ada kaitannya tentang masalah akidah, itu Pak ya. Nah, mereka itu tidak membahasnya itu secara filsafat, tidak. Mereka itu tidak membahasnya secara jidal, perdebatan. Contohnya pembahasan tentang ayat yadullahi fawqa aydihim, itu Pak. Yadullahi fawqa aydihim. Kalau kita terjemahkan ini, yadullahi, tangan Allah di atas tangan mereka. Itu secara harfiah dengan terjemahan secara bahasa Arab yang kita gunakan. Karena yadun artinya tangan, Allah fauqa di atas, aidi jamak dari yadun, tangan mereka. Tangan Allah di atas tangan mereka. Nah itu. Maka ini berbeda pendapat ulama. Ada yang memahami bahwa kalau ditanya Allah punya tangan enggak? Ya ada. Contoh seperti ada mengatakan seperti itu. Contohnya apa di Quran? Yadullah fauqa aidi. Kalau ditanya bagaimana tangan Allah? Ya kita enggak tahu seperti itu. Tapi ada yang mengatakan bahwa yadun di situ jangan diartikan dengan tangan. Kalau kita mengartikan yadun dengan tangan, berarti sama halnya kita mengartikan Allah itu seperti makhluk, seperti manusia, punya tangan, punya mata, dan yang lainnya. Kalau Allah seperti makhluk, seperti kita, butuh makan berarti. Bisa tidak sembah? Tidak bisa, karena sama dengan makhluk. Tidak mukhalafatul hawadis. Kira-kira seperti itu. Maka tangan di situ, yadun di situ, jangan diartikan dengan tangan, tapi dengan diartikan dengan kekuasaan. Seperti halnya tangan itu merupakan simbol kekuasaan. Itu Pak. Contoh kita katakan pemerintah tangan besi, itu Pak ya. Kan ada Pak ya, tangan besi. Apa tangan besi? Apakah contohnya pemerintah atau mohon maaf raja itu memerintah dengan tangan besi? Apakah tangannya besi, Pak? Anda itu kiasan. Gitu maksudnya apa? Dia orangnya diktator, keras seperti itu. Atau kita katakan itu kias-kiasan. Makanya di Quran itu ada sebut dengan nanti majas dan yang lainnya. Contoh kita katakan si fulan itu panjang tangan. Panjang tangan itu apa? Punya tangan panjang dia, Pak? Apa punya panjang tangan, Pak? Enggak. Maksud panjang tangan itu apa? Ya, maling seperti itu. Nah, itu disebut kiasan-kiasan. Oleh karena itu nih, dulu para sahabat mereka tidak membahas itu. Ketika Nabi membacakan kepada mereka, yadullahi fawqa aydihim, contohnya, itu mereka sudah memahami itu. Gitu. Tidak harus buat Allah punya tangan atau tidak, tangan Allah bagaimana, terjemahkan itu tidak. Karena para sahabat sudah mengenal itu, memahami itu semua, itu Pak ya. Nah, laqad dakhala an-nasu fi 'ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam fi dinil Islami afwaja. Lalu selanjutnya banyak orang-orang pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam ajaran Islam secara berbondong-bondong. Wasami'u Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yasifu Rabbahu Subhanahu bima wasafa bihi nafsahu fi Kitabil Karim. Dan mereka mendengar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mensifati Tuhannya gitu dengan sifat yang dijelaskan oleh Al-Quran. Wabima ajrahu ala lisani min sunnatihi, dan menjelaskan itu melalui sunnahnya. Iz qala Allahu jalla wa azza. Contohnya di Quran, yadullahi fawqa aydihim. Wa qala subhanahu, contohnya kullu syai'in halikun illa wajhah. Kalau kita lihat ayat ini, kullu syai'in, setiap sesuatu itu halikun, akan binasa, illa wajhahu, kecuali wajahnya. Kalau kita artikan secara harfiah, karena wajhahu di sini artinya wajahnya. Nah, timbul pertanyaan setelah itu, apakah Allah punya wajah? Itu Pak ya. Kalau Allah punya wajah berarti sama seperti halnya kita makhluk seperti manusia. Nah, kemudian fa'auhayna ilaihi anisna'il fulka bi'ayunina. Ada ayat lagi menyebutkan bahwa bi'ayunina, dengan mata-mata kami. Berarti itu kami itu siapa? Allah, seperti itu. Allah punya mata. Kira-kira seperti itu. Nah, waqala alaihi salatu wassalam yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin. Nah, ini ada hadis Nabi lagi mengatakan Tuhan itu turun setiap malam ke langit dunia. Gitu. Berarti Tuhan itu kalau turun dalam bahasan kita, dalam pemahaman kita manusia, turun itu gimana, Pak?
Dari atas ke bawah. Nah itu Pak, kira seperti itu. Turun itu. Berarti turun Allah itu atau Tuhan itu turun dari mana? Dari atas ke bawah. Berarti kan Allah itu bertempat, tuh Pak ya. Karena kalau kita turun itu pasti berpindah dari tempat yang tinggi menuju tempat yang rendah. Kira-kira seperti itu. Nah, berarti kalau seperti itu bagaimana? Allah itu bertempat seperti itu. Nah, itu tidak. Para sahabat mereka tidak mempermasalahkan itu. Mereka tidak ada yang bertanya karena memang mereka sudah memahami bahasa Arab. Seperti hanya kita memahami contoh Pak. Dalam kalau kemarin ketika bulan Ramadan kita memperingati tentang malam nuzul Quran. Apa artinya nuzul Quran itu Pak? Turunnya Al-Quran gitu. Berarti Quran itu turun dari atas ke bawah itu Pak. Kira seperti itu. Nah, ya seperti itu Pak maknanya. Ya bisa jadi maknanya itu kalau kita katakan nuzul artinya turun, Al-Quran, Quran. Tapi sebenarnya apakah Quran itu dari dulu tidak ada sehingga diturunkan dari atas ke bawah gitu. Maka kita mengatakan ulama sebenarnya Quran itu qadim. Quran itu qadim. Qadim itu apa? Kekal. Dari mulai manusia belum ada, Quran itu sudah ada. Nah, hanya kenapa Al-Quran itu disebut dengan nuzul Quran? Arti nuzul di situ bukan diturunkan. Ada yang menafsirkan seperti itu. Arti nuzul artinya diperlihatkan. Nah, nuzul Quran itu, malam nuzul Quran, malam diperlihatkannya Al-Quran. Gitu. Sehingga ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan malam 17, ada malam 20, macam malam qadar lah seperti itu. Makanya inna anzalnahu fi lailatul qadar itu maksudnya Quran turun atau diperlihatkan pertama kali pada malam qadar itu. Gitu Pak. Maka dikatakan bahwa nuzul Quran itu bukan turun, artinya diperlihatkan kepada siapa? Kepada kita manusia. Gitu. Maka dalam pandangan kita, maka karena terbatasnya bahasa ini, gitu, terkadang memiliki persepsi yang salah, gitu, dalam artian atau memiliki makna yang ambigu itu Pak, atau makna yang luas. Contohnya kata bisa itu artinya apa Pak? Bisa itu diartikan bisa racun atau bisa diartikan mampu, gitu, Pak. Bisa ini bisa membunuh. Itu artinya apa? Racun ini dapat membunuh. Gitu. Nah itu bahasa itu Pak. Itu bahasa seperti itu. Gitu. Kalau kita gunakan bahasanya memiliki makna yang banyak. Contohnya atau dalam ini apa Pak contohnya? Saya takut hujan. Contohnya hujan deras tuh Pak, hujan deras tuh. Saya tidak keluar lah, kenapa? Takut hujan, gitu. Takut dia sama hujan Pak. Kira-kira, bukan takut hujannya Pak, tapi takut basahnya. Tapi disebutkan bukan takut basah, tapi takut hujan. Itu kan Pak, sering seperti itu. Apalagi kenapa? Karena hujan membasahi gitu, tapi tidak disebutkan hasil dampaknya, disebutkan penyebabnya. Makan apa Pak? Masak apa Pak? Masak nasi. Masak nasi kita Pak. Yang kita masak apa Pak? Beras seperti itu. Itu Pak ya. Minum teh. Teh diminum Pak. Teh susu nih Pak ini. Teh, maksudnya teh itu kan bendanya tuh Pak ya. Kalau ini kan airnya kan, minum air teh gitu kan. Kita seperti itu. Jadi kita nggak katakan bukan minum teh. Seharusnya minum air teh gitu. Minum apa? Minum kopi. Seharusnya bukan minum kopi, minum air kopi. Itu bahasa seperti itu. Makanya kadang-kadang bahasa ini agak membuat salah paham tuh. Makanya sekarang Pak ya, di grup itu Pak, bahasa WA itu Pak, bahasa tulisan itu terkadang buat keluarga pecah itu Pak. Itu. Iya. Karena pertanyaan sama pernyataan itu kadang-kadang enggak sama itu Pak. Gitu. Kadang-kadang kita bertanya dianggap menggurui itu Pak. Padahal kita bertanya bukan menyatakan itu. Makanya kalau ada hal-hal yang penting Pak, kalau bisa jangan pakai WA. Di grup itu Pak. Itu grup itu kalau mungkin hal-hal yang darurat saja lah Pak itu. Nah, itu kadang-kadang saya menemukan di banyak grup itu Pak. Kita kan mungkin WA kita itu Pak, itu berapa isinya itu Pak, grupnya itu? Mungkin ratusan Pak ya. Nah.
grup komplek, grup blok, grup apa lagi, grup jamaah masjid, nah grup keluarga itu nanti ya, pokoknya banyak itu Pak. Makanya itu sebenarnya buang-buang waktu kita tuh Pak. Ya jangan terlalu banyak ke WA tuh Pak ya. Satu grup aja contohnya kita lihat, baca pesan, satu grup itu baca pesan 3 atau 2 menit. Di HP kita ada 10 grup, 2 kali 10 grup, 2 kali 10 berapa Pak? 20 menit. Untuk baca grup aja kita ngabiskan waktu 20 menit tuh Pak. Itu capek itu Pak. Maka jangan terlalu banyak grup-grup tuh Pak ya. Kira seperti itu. Baik, kita kembali ke sini Pak. Ini sampai jam 12 kita Pak ya, insyaallah. Oh, bentar lagi Pak, insyaallah. Enggak, saya lihat sudah mulai agak sedikit khusyuk nih Pak ya. Nah, khusyuk gitu Pak, insyaallah. Tapi karena pembahasan kita ini Pak mungkin tidak selesai satu pembahasan sejarah ini gitu. Tapi insyaallah coba akan kita ringkas. Baik. Intinya bahwa sahabat-sahabat itu ketika mereka mendengarkan penjelasan Nabi atau Nabi itu membaca ayat-ayat yang disebut dengan ayat-ayat mutasyabih. Pernah dengar Pak mutasyabih? Ada disebut dengan ayat muhkamah. Itu ada disebut dengan ayat mutasyabih. Minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukharu mutasyabihat. Maksud ayat muhkam itu apa? Ayat muhkam itu ayat yang ketika dibaca itu tidak menimbulkan banyak makna. Contohnya, Qul huwallahu ahad. Allah itu esa. Sudah paham. Allah itu esa, tuh Pak. Ya, kita kalau dikatakan Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Paham enggak Pak? Paham, sudah selesai. Coba kita katakan contohnya tadi, yadullahi fawqa aydihim. Itu tangan Allah di atas tangan mereka. Itu banyak persepsi atau pandangan. Allah punya tangan. Kalau punya tangan gimana tangan Allah? Ini banyak itu dan yang lainnya seperti itu. Banyak pendapat disebut dengan ayat mutasyabih gitu Pak ya. Ayat muhkam itu yang tidak butuh pada penjelasan, gamblang maknanya. Kalau ayat mutasyabihat itu ayat-ayat yang butuh kepada penjelasan. Gitu. Nah, makanya tadi itu ayat-ayat seperti itu disebut dengan ayat-ayat mutasyabihat gitu. Mungkin kalau kita secara umum ya tidak memahami maknanya gitu. Tapi dalam artian dalam bahasan ulama itu disebut dengan ayat-ayat mutasyabihat. Baik. Walam yablughna, dan tidak pernah kita mendengarkan anna ahadan minhum qad sa'alahu an syai'in mimma wasafa Allahu bihi nafsah. Tidak pernah kita mendengarkan sahabat itu bertanya kepada Nabi tentang hal itu. Walau sa'alahu ahadun an syai'in min dzalika lanuqila ilaina. Kalaulah ada para sahabat bertanya tentang ayat-ayat tadi itu yang disebut dengan ayat-ayat mutasyabihat tadi itu, pasti itu akan kita dapatkan informasinya. Di annahu mimma tawafara ad-dawa'i 'ala naqlihi, karena banyak hadis Nabi itu, hadis sahih Bukhari, Muslim, kemudian Tirmizi, Abu Daud, An-Nasa'i, itu kan semua berhubungan dengan sejarah atau kehidupan Nabi, berhubungan dengan agama ini lengkap semua, itu Pak ya. Tapi tidak ada riwayat yang menjelaskan tentang para sahabat dahulu bertanya tentang ayat-ayat itu. Nah itu Pak ya. Walam yunqal ilaina, dan tidak dinukil kepada kita anna ahadan minhum iltabasa alaihi fahmu syai'in min zalika, dan tidak ada informasi sampai kita bahwa para sahabat itu mereka itu agak sedikit tidak paham terhadap makna-makna ayat itu, karena mereka sudah paham semua. Tidak ada, sahabat semua mengerti itu. Fadalla hadza kulluhu ala annahu fahimu dzalika wa aqalu fi yusrin wa suhulatin. Ini menunjukkan bahwa para sahabat dahulu mereka sangat paham sekali tentang Al-Qur'an. Sehingga dalam beberapa riwayat para sahabat itu Pak, mereka itu ketika sholat itu membaca ayat Al-Qur'an itu sampai mungkin menangis-nangis tuh Pak ya. Dan sampai ada seorang sahabat itu, saya lupa sahabat siapa, yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menjaga pasukan ketika perang itu. Dan ada pasukan musuh itu ketika dia berjaga malam memanah dirinya, dan dia sedang dalam keadaan sholat, gitu Pak ya. Dan sahabat tersebut tidak mau membangunkan teman jaganya itu untuk memutuskan sholatnya, bahwa dirinya sedang dipanah. Kenapa? Karena beliau saking menikmati bacaan sholat, bacaan Quran yang dia baca dalam sholat itu Pak. Nah itu coba kalau kita bayangkan Pak, kita ambil, rasakan itu, bisa tidak kita merasakan bacaan Quran itu seperti halnya sahabat yang dipanah itu Pak?
merasakan nikmatnya membaca Al-Quran. Mungkin belum bisa Pak ya. Kita pun belum bisa seperti itu. Gitu. Sholat tarawih aja imam mulai baca surah Ali Imran, wah ini imam, wah calon ditinggal nih Pak. Itu ada kira-kira seperti itu. Di sini kemana surah apa Pak? Berapa rakaat kita Pak? 11 rakaat. Pakai apa Pak? Satu malam 1 juz Pak? Enggak. Satu malam 1 juz Pak? Atau satu malam yang ada jus mangga aja Pak ya, jus. Nah, kayak seperti itu. Nah, intinya bahwa kita emang seperti itu, walaupun mungkin dalam bahasan fikih ada berbeda Pak. Bahasan fikih sebenarnya juga kalau kita juga nanti memang ada kadang-kadang dianjurkan membaca surah panjang dan ada juga tidak, gitu Pak. Gitu. Contoh sholat tarawih itu bagaimana gitu, yaitu tergantung kepada lihat jamaahnya tuh Pak. Kalau lihat tuh kan makanya imam itu ketika dia ingin mulai sholat itu kan istawa'tadilu sawu sufufakum tuh kan. Itu bukan cuma sekedar melihat luruskan saf dan barisan dah. Lihat jamaahnya Pak, itu lihat tuh. Ada orang tua yang umurnya 80 tahun, malaikat lagi datang tuh ya, kira-kira seperti itu. Ada yang masih muda itu Pak ya. Ada yang sudah yang sakit duduk di atas kursi gitu. Kalau imam itu sekehendak hatinya tuh Pak, contohnya dia hafiz Quran 50 juz tuh, contoh seperti itu. Quran 50 juz ya, Quran 30 juz Pak. Hafiz Quran itu kira-kira seperti itu. Dia dibantai dengan surah Al-Baqarah, sedangkan jamaahnya itu orang-orang yang apa? Itu bisa jadi itu akan merasa gerundel. Gerundel itu bahasa apa? Menggerutu dalam hati makmum itu sudah termasuk makruh itu Pak. Mempengaruhi kekhusyukan salatnya. Maka imam itu juga harus bijak tuh, lihat ini jamaah, ini anggota saya ini orangnya orang-orang apa ini? Maksudnya orang-orang tua gitu. Ya, coba suratnya itu sedang-sedang saja gitu. Yang bacaannya sedang-sedang saja gitu. Tapi sebenarnya Masya Allah imam kita tadi bacaannya bagus tuh Pak, gitu Pak. Maka kalau amanya nanti ada jamaah yang ini imam, itu bukan salah imamnya Pak, salah jamaahnya itu lah. Itu ya. Nah, mau sholat aja pun selama ini sholat ya. Padahal sholat itu ya itu dari 24 jam yang dia miliki itu Pak gitu. Baru baca sedikit aja gak panjang udah mulai apa itu. Itu. Nah, itu Pak ya. Nah, itu sholat mungkin yang sholat qiyamul lail bolehlah agak panjang, enggak apa-apa itu Pak. Itu. Tapi kalau sholat maghrib itu Pak, janganlah panjang-panjang kali itu. Kalau sholat subuh itu termasuk sholat yang dianjurkan untuk membaca panjang. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kita agak sedikit belok, itu mendoakan Allahumma barik di ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada pagi harinya. Sehingga untuk mendapatkan keberkahan itu Nabi itu menganjurkan kepada kita untuk membaca surah-surah panjang dalam sholat subuh itu. Dulu Nabi baca Yasin, surah Al-Waqiah, dan surah-surah panjang lah intinya seperti itu. Oke, besok pagi silahkan Pak. Kalau mau dibantai dengan soal Maidah, imam kita silahkan. Nah, ini besok subuhnya lagi sudah selesai. Tinggal muazin dengan imamnya. Gitu, Pak. Wong kadang-kadang zikir panjang subuh aja Pak ya. Zikir panjang aja pakai Allahumma lamani lima atau dan yang lainnya di jamaah sudah mulai sibuk tuh Pak ya. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi intinya bahwa Bapak sabar ini kita sedikit belok. Sabar itu bukan cuma sabar dalam menghadapi musibah, gitu Pak ya. Sabar itu nanti diajarkan oleh ulama kita itu ada beberapa hal. Pertama jelas sabar dalam menghadapi musibah. Gitu. Kalau kita dapat musibah, sabar tuh. Tapi sabar yang dianggap itu as-sabru inda sadamatil ula. Dikatakan sabar itu ketika kita mendengarkan atau mendapatkan informasi tentang musibah itu pertama kali. Contohnya kita hidup tinggal di Medan, coba ya. Anak kita itu di Jakarta, contohnya anak kita itu di Jakarta, mandi sungai, tenggelam, hanyut gitu Pak ya. Kayak itulah Pak di ternyata anak kita itu tinggal di mana, kuliah di Jakarta, mandi sungai, hanyut gitu Pak. Diteleponlah Bapak, anak Bapak hilang di sungai gitu, Pak. Nah, ketika itulah kita dianggap sabar gitu Pak. Maksudnya bagaimana? Ketika mendapatkan informasi itu, kita bisa tidak mengkondisikan diri kita, ya Allah, itu. Dia itu adalah hambamu, dia itu milikmu. Kalaulah memang mungkin engkau memanggilnya, aku pasrah. Itu sabar seperti itu. Kalau namanya, ya Allah, kenapa gini, itu tidak sabar. Gitu. Kalau sudah besok hari kedua,
Sabar ya Bu. Iya, saya sabar. Itu nggak sabar lagi tuh Pak. Ketika dapat telepon dia ngumpat ini itu dia Allah gini-gini. Dan besok datang orang, sabarlah Bu. Iya, sekarang saya sudah sabar. Itu udah dikatakan sabar lagi tuh Pak. Maka sabar itu as-sabru inda sadamatil ula. Kita dikatakan sabar itu ketika mendapat musibah, ketika pertama kali mendengar itu. Gitu, Bapak ya. Mendengar musibah itu. Itu sabar musibah. Kedua, sabar dalam menghadapi maksiat, Bapak ya. Bukan ketika dapat maksiat contohnya ada sesuatu yang dilihat Masya Allah itu sabar tuh lihat, enggak Pak. Maksudnya apa? Kalau ada maksiat itu yang menggoda kita itu jauhi. Seperti halnya siapa? Nabi Yusuf alaihissalam dulu. Nabi Yusuf itu ketika beliau digoda oleh seorang wanita, siapa namanya Pak? Zulekha, Bika Ambon tuh Pak ya. Bika Ambon. Ya kan tuh Bika Ambon sudah Pak ya, oleh khas Medan tuh ya kan. Tapi kalau Medan tuh kalau nggak kayak apa Zulekha di Bolu Meranti tuh ya dan itu. Nah, itu ada yang mengatakan Zulekha. Jadi dalam buku-buku kita disebut dengan Zalihah, namanya aslinya Zalihah gitu Pak. Nah itu dikunci, digoda di sebuah kamar itu Pak. Itu Nabi Yusuf seorang apa? Lajang yang ketika itu masya Allah kekuatan masih pres-presnya tuh Pak ya. Nah, digoda oleh seorang wanita yang cantik gitu. Nah, itu gimana? Kalau Bapak gimana kira-kira Pak? Itu kunci aja udah, kunci aja. Pura-pura nggak tahu tuh. Itu kira-kira seperti itu. Nggak sabar tuh. Nah, pasrah lah ya, pasrah itu. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau Nabi Yusuf dulu bagaimana? Beliau itu tidak seperti itu. Beliau itu sabar dalam maksiat itu menjauhi itu, lari itu. Karena ketika itu beliau laula an ra'ahu burhan rabbih, ketika itu beliau melihat wajah ayahnya itu. Jadi kalau itu Nabi Yusuf itu diingatkan. Tiba-tiba walaupun Nabi Yusuf berpisah dengan ayah beliau, siapa ayahnya Pak? Nabi Ya'qub alaihissalam berpisah selama 80 tahun, dipisahkan oleh saudaranya dari mulai beliau dimasukkan ke dalam sumur sampai diangkat menjadi anak angkat penguasa Mesir ketika itu berapa jaraknya? 80 tahun. Tapi ketika beliau digoda oleh Zulekha itu Pak ya. Nah, itu tiba-tiba beliau terlihat di depannya itu pandangan ayahnya. Gitu. Maka Burhan Rabbi itu sebagian ulama mengatakan ayahnya itu tiba-tiba terlihat di depan Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan seperti ini. Dalam Ibnu Katsir itu, Yusuf, bahasa kita, apa-apaan ini? Ente itu anak Nabi, kamu itu anak Nabi. Masa mau digoda sama perempuan seperti ini, berbuat maksiat seperti itu? Jangan kerjakan itu kalau seperti itu. Sana pergi seperti itu. Tiba-tiba dia tingkat seperti itu. Nah, terakhir ambillah itu, lari kemana? Lari ke pintu, gitu Pak. Termasuk sabar dalam menghadapi maksiat itu. Kita nggak poinnya di situ Pak ya, tapi itu sabar. Contohnya apa? Sabar dalam menghadapi maksiat. Itu. Oke, kalau nanti Pak ada hal-hal yang berbau maksiat tuh Pak ya sabar. Jangan langsung dipasrah aja lah ya. Itu takdir Allah. Itu ada seperti itu Pak ya. Nah, dan yang terakhir tadi sabar dalam ketaatan. Jadi taat kepada Allah juga pun harus sabar. Gitu. Contoh kita sholat tuh Pak, banyak yang nggak sabar tuh Pak, sholat. Seharusnya Pak, kalau sholat tuh ya, sholat itu bisa dianggap sah kalau ada tumakninahnya sholat. Allahu Akbar, itu kan nanti ruku Allahu Akbar, gitu. Ada pelan di sana, maksudnya ada kekhusyukan, ada tumakninah sana. Kemudian kalau setelah sholat itu Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, duduk dulu Pak. Ini sebagian orang Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, langsung kepalanya basah, betul. Ada enggak tempat kosong yang bisa dilewatin? Ada enggak Pak? Ada, seperti itu gitu Pak. Itu. Assalamualaikum, langsung kepalanya ke belakang tuh. Kira-kira di belakang masih sholat enggak itu? Kalau enggak sholat, dia masih bisa melangkah. Oh, ada Jumat tuh Pak. Khususnya hari Jumat itu. Nah, itu sabar dalam ketaatan gitu. Maksudnya apa? Ya sudah duduk dulu ketika melaksanakan ibadah gitu. Jangan tergesa-gesa gitu. Jangan terburu-buru gitu. Ya, walaupun mungkin orang tersebut contohnya tidak
tidak setuju dengan doa berjamaah, dengan zikir berjamaah. Ada Pak ya orang-orang yang tidak mengamalkan seperti itu. Ada itu Pak. Nah, gitu. Janganlah ketika selesai sholat itu langsung cabut gitu. Atau lebih parah lagi kan, assalamualaikum, assalamualaikum. Gitu. Mungkin dia termasuk bukan orang yang tidak berzikir. Tapi ketika assalamualaikum selesai, rogoh kantong, ambil HP. Nah itu Pak, itu sama aja, bid'ah juga itu Pak. Itu kadang-kadang seperti itu bid'ah Pak ya. Nah itu makanya Pak rahmatullah, ada sabar dalam ketaatan. Baik, kita mau sampai situ Pak ini. Insyaallah. Baik. Benar rahmati Allah sedikit lagi insyaallah. Nih, intinya bahwa para sahabat itu mereka tidak pernah bertanya kepada Nabi. Dan tidak ada informasi bahwa Nabi itu mengajarkan ilmu tauhid. Kenapa? Karena memang mereka tidak butuh. Mereka sudah paham semua itu. Nabi itu sudah gamblang gitu. Itulah generasi terbaik. Sehingga Nabi mengatakan khairul qarnin qarni. Sebaik-baik kurun itu atau masa itu adalah masaku. Di mana semua orang itu, sahabat itu menjadi ahli semua. Padahal dahulu mereka itu disebut orang-orang jahiliyah, gitu Pak ya. Mabuk-mabukan, main perempuan, penipu, gitu Pak ya, preman. Gitu. Tapi ketika Nabi datang itu berubah drastis. Maka ada riwayat mengatakan di Madinah itu Pak, kalau kita datang ke Madinah, mau butuh ahli apa, itu ada di sana. Gitu. Di Madinah itu, mau butuh ahli apa kita? Ahli ekonomi ada, ahli bahasa ada. Ya, itu ada di ketika itu. Sahabat mereka masuk ke istilah madrasatun Nabi, madrasah Nabi. Dan berhormati Allah, mungkin inilah sementara pembahasan kita pada malam hari ini. Dan karena kita masuk ke dalam ini masih dalam pembahasan sejarah kita katakan, insyaallah nanti kita akan pada pertemuan selanjutnya mudah-mudahan. Dan kita membaca kitab ini Pak ya. Nah ini kitab tebel ini Pak ya. Kira-kira tahun 2075 mungkin Pak bertamat nih Pak ya. Tapi insyaallah kita akan ambil pembahasan yang penting-penting dan tidak semua. Tapi kenapa kita membahas pada malam hari tentang sejarah ini? Agar mengenal gitu. Contohnya ada paham-paham yang berada di sekitar kita, pemahaman. Ada pemahaman Salafi, ada pemahaman Wahabi, ada Syiah, ada Mu'tazilah, gitu Pak ya. Nah, itu kapan munculnya dan bagaimana sikap kita nanti menghadapi atau melihat hal itu gitu. Insyaallah. Dan rahmati Allah, mungkin ini kajian kita, pembahasan kita malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan utuh pemahaman kepada kita dan apa yang disampaikan menjadi tambahan informasi bagi kita dan apa yang bisa diamalkan kita amalkan dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita selalu, keistiqomahan untuk bisa mengaji, duduk di majelis seperti ini dan insyaallah kesehatan, keberkahan senantiasa ada pada diri kita dan keluarga kita. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, sebelum tutup mungkin ada langsung tutup atau doa bahwa sebaik-baik kurun itu adalah kurun Nabi. Dan semangat keislaman mereka ketika itu sangat kuat itu Pak. Sama seperti halnya contoh gini Pak. Kita membangun sebuah komunitas atau sebuah kelompok Pak. Biasanya kelompok-kelompok pertama itulah kelompok-kelompok orang yang semangatnya tinggi gitu Pak ya, gitu. Contohnya kita katakan organisasi lah, kita organisasi Allah gitu, saya nggak sebut nama. Itu biasanya para pendirinya itu yang semangatnya itu tinggi. Pengurus pertamanya itu yang semangatnya itu. Sedangkan selanjutnya itu bisa jadi lemah. Kenapa? Karena jauhnya atau sudah kehilangan konsep semangat mereka. Dan Nabi itu, contohnya dulu Nabi itu dekatnya mereka itu, dan mereka merasakan bagaimana nikmatnya berubah, gitu Pak. Dulu mereka jahiliyah, tiba-tiba berubah, diajak Nabi menjadi Islam, dan itu mereka merasakan tetap nikmatnya menjadi orang Islam, gitu Pak. Kalau sekarang kan enggak, sebagian kita mungkin lahir dalam keadaan Islam. Rumahnya tiap hari ibunya Islam dan yang lainnya. Apalagi lihat ibunya, contohnya ibunya tidak sholat dan yang lainnya, itu anaknya itu akan pengaruh gitu. Nggak sholat juga. Bapaknya itu ya biasa-biasa saja, itu seperti itu. Nah, karena mereka masih di generasi awal kuat itu dan semangat Nabi, mereka melihat Nabi itu seperti itu, maka mereka kuat. Sedangkan saat sekarang ini
Ini memang kita sudah jauh dari zaman Nabi. Dan satu, makanya alasannya ada alasan internal, ada alasan eksternal. Alasan internalnya, kita tidak paham terhadap Islam itu sendiri tuh, Pak. Gitu. Contoh gampangnya, Pak. Orang non-muslim, kita katakan orang Nasrani, dahulu dia Nasrani, ketika masuk Islam, kalau dia belajar tentang Islam, itu akan menjadi orang top itu, Pak. Itu, Pak ya. Kan banyak tuh, Pak ya. Para pendeta-pendeta dulu mereka non-muslim tuh kan, atau Nasrani. Ketika dia masuk Islam, belajar tentang Islam, itu jadi orang nomor satu itu, Pak. Lebih pintar daripada kita yang lain dalam keadaan Islam itu, Pak. Semangat ibadahnya kuat seperti itu. Karena dia merasakan gitu. Kalau kita kan enggak, Pak, sebagian kita ya biasa-biasa aja lah seperti itu. Itu. Jadi penyebab internal. Kita tidak memahami atau kita tidak mau memahami tentang ajaran Islam itu sendiri. Dan yang kedua, faktor eksternal. Memang ada gangguan-gangguan dari luar yang berusaha untuk menjauhkan kita dari ajaran Islam. Ini Pak, ada seperti itu. Pernah, saya pun lupa di mana saya sampaikan. Dulu nih Pak, pada masa kerajaan Turki Utsmani. Ini sampai jam 2 lah Pak, sejarah lagi nih Pak. Pada masa Turki Utsmani, setelah Turki Utsmani digulingkan atau dikuasai, Inggris dengan Perancis, mereka mencari-cari kenapa Islam ini, atau kenapa kerajaan-kerajaan Islam, pemerintahan Islam ini sulit sekali dikalahkan. Turki Utsmani, Abbasiyah, Utsmaniyah, Andalusia itu Pak ya dikalahkan, kira-kira seperti itu Pak. Terakhir mereka itu mendapatkan jawaban, ternyata mereka itu kuat sekali dengan Islamnya. Gitu. Lagi dulu Aceh itu Pak, Aceh kerajaan Islam enggak Pak itu? Samudra Pasai, kuat enggak itu Pak? Kuat gitu. Nah, maka Serambi Mekah kita katakan, Serambi Mekah terkenal. Sehingga Belanda itu dulu ketika ingin menghancurkan atau menjajah Aceh itu diserang pakai perang pakai senjata, nggak kalah. Makanya mereka tanya, apa penyebab orang Aceh ini kok kuat seperti itu? Didatangkanlah salah seorang orientalis namanya Pak. Namanya orientalis, namanya siapa? Snokhor Gronye. Snokhor Gronye ini orientalis, ahli budaya, ahli tentang ketimuran gitu. Dimintalah dia oleh orang Belanda, oleh pemerintah Belanda untuk menyelidiki apa yang menjadikan orang Aceh itu kuat. Ternyata di sini yang menjadikan orang Aceh itu kuat adalah agamanya. Makanya ketika itu dia nggak langsung mengatakan orang Aceh kuat agamanya, enggak. Maka kita kata sebenarnya itu kira-kira seperti itu, menghancurkan, bisa masuk menghancurkan atau mengalahkan orang Aceh itu melalui pintu agama ini. Gitu. Selanjutnya setelah Gronya itu Pak, setelah tahu dapat ilmunya, berangkat dia ke Mekah tuh Pak. Bukan kaleng-kaleng tuh Pak ya. Nah, berangkat ke Mekah, ngaji dulu di Mekah beberapa tahun sampai dia paham, ngaji tafsir, ngapal Quran, berubah nama itu Pak dia. Ngaji sama syekh-syekh di mana di Mekah itu Pak. Padahal dia bukan Islam itu Pak, nyamar jadi Islam itu. Untuk belajar tentang Islam itu. Berangkat ke Mekah, ngaji di Mekah sama guru-guru masyayikh di Mekah itu, dan berubah nama, siapa namanya, Abdul Karim atau apa namanya, saya lupa itu Pak gitu. Kemudian sudah menguasai Islam secara bisa baca kitab, hafal banyak hadis, pulanglah dia kemana? Ke Aceh. Baru mulai mengotak-atik tuh Pak. Ini tidak boleh karena ini gini seperti itu. Ini boleh seperti itu. Diadulah orang tua, golongan tua sama golongan muda, itu kira seperti itu Pak. Contohnya golongan tua mengatakan, golongan tua ya kita bahasa kita dulu Pak, seperti halnya mungkin tahlilan itu boleh gitu. Golongan muda mengatakan enggak, itu bid'ah. Nah, gitu ada Pak ya, kira seperti itu. Ya kira-kira seperti itu. Mana di otak-atik makanya sebenarnya apa, divide et impera, pecah belah tuh Pak, pecah belah itu. Nah itu faktor eksternalnya itu. Jadi di otak-atik memang ada upaya-upaya mereka itu untuk menjatuhkan Islam. Ya sekarang ini banyak tuh Pak, LGBT gitu Pak. Ini banyak LGBT Pak ya, pelangi-pelangi itu Pak ya. Nah, pelangi itu gitu. Banyak itu. Anak-anak kita itu di kartun-kartun itu hati-hati tuh Pak, itu banyak itu. Ya.
berpelukan. Nah itu Pak, itu kan Tinky Winky Dipsy itu Pak, berpelukan, itu semua orang dipeluk-peluk gitu Pak, ya padahal nggak boleh itu Pak. Nah, itu upaya-upaya seperti itu yang menjauhkan kita. Maka intinya bahwa dulu para sahabat generasi yang dijamin Nabi dan mereka itu paham dengan Islam. Kalau kita sekarang ini tidak paham dan tidak mau memahami Islam, itu faktor internalnya. Kedua, memang ada upaya orang-orang Yahudi, Nasrani atau orang ketiga untuk apa? Menghancurkan Islam ini. Wallahu a'lam. Itu Pak. Cukup Pak, cukup Pak. Ada lagi Pak? Kalau tidak, kita cukupkan pertemuan kita malam dengan doa. Mari kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.